Good morning Maranatha, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan Pelita Maranatha. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023, saya akan membacakan firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini dengan tema berlaku adil dan tetap rendah hati. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam hati supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga apa yang kita renungkan pada hari ini bisa memampukan kita untuk terus melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam hati. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Allah Bapa, dan selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa berdiri, bisa bernafas hingga hari ini, itu semua karena kasih setia-Mu yang begitu berlimpah dan terus menyertai dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami, hadirlah selalu di dalam hidup kami, dan biarlah apa yang kami renungkan pada saat ini bisa memampukan kami untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat di dalam segala kegiatan kami, di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami serahkan renungan firman-Mu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah berlaku adil dan tetap rendah hati, diambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 hingga yang ke-19. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 mengatakan, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmat-Mu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya." Beberapa tahun belakangan ini fenomena flexing begitu merebak di kalangan influencer, public figure, sampai dengan PNS. Adapun salah satu motivasi melakukan flexing yang dilakukan oleh seorang influencer antara lain ingin menjaring investor sebanyak-banyaknya dari orang yang ingin secara cepat kaya. Dari program investasi yang ditawarkannya, ada banyak orang yang terpengaruh dengan silaunya harta kekayaan yang dipamerkan dan akhirnya mereka mengikuti program investasi yang belakangan ketahuan adalah investasi bodong. Teks yang kita baca pada hari ini merupakan nubuat yang ditujukan kepada Raja Tirus yang menyombongkan diri dan bahkan menganggap dirinya sama dengan Allah serta melebihi kebijaksanaan manusia lainnya. Kesombongan karena kesuksesan yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan yang luar biasa ini menggelapkan mata Raja Tirus. Padahal harta kekayaan yang dikumpulkan diperoleh melalui cara yang tidak jujur dan hanya lebih menampilkan sikap serakah untuk terus mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Tentu Allah sangat tidak berkenan dengan kesombongan yang ditunjukkan Raja Tirus di dalam ayat ke-17 ini. Allah akan mendatangkan penghukuman dengan menyerahkan kepada raja-raja dan menjadi tontonan semua bangsa-bangsa. Allah sebenarnya sangat berkenan dengan kelimpahan dan kekayaan yang dimiliki umat-Nya. Asal kekayaan dan kelimpahan tersebut diperoleh melalui praktik bisnis yang adil dan menjunjung tinggi nilai integritas. Serta tidaklah sepatutnya keberhasilan tersebut menjadi kita sombong dan jatuh pada sikap flexing. Karena semua keberhasilan hanya Allah saja yang memberi. Refleksi kita pada hari ini mengatakan
berlaku adil, dan tetaplah rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sekian renungan kita pada saat ini. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, renungan ini tidak semata-mata menjadi suatu hanya renungan semata, tapi kami percaya Engkau yang mampukan dan mengizinkan kami untuk dapat melakukan dan menggenapi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bersikap selalu adil dan tetap rendah hati kepada sesama kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu semua bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk bagi Sivitas Akademika Maranatha ya Tuhan, baik dari jajaran rektorat hingga tenaga kependidikan dan mahasiswaan dan juga dengan dosen. Tuhan juga yang selalu senantiasa melindungi dan berkati kami di dalam kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dan menuntun kami sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi rekan-rekan dan teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang di dalam kelemahan penyakitnya. Kami percaya padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagimu. Engkau sembuhkan teman-teman kami dan rekan-rekan kami yang sekarang sedang sakit. Engkau pulihkan kembali kesehatan mereka. Dan izinkan juga mereka bisa terus bersukacita dan bisa selalu bersyukur bagi nama kemuliaan-Mu. Kami serahkan Maranatha dalam tangan-Mu dan juga dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau-lah yang selalu menuntun kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh dalam Kristus Tuhan Yesus, kami saat ini saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Izinkanlah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, supaya kita terus bersukacita di dalam pelayanan kita. Terima kasih, salam integrity, care, excellent.